Oke. Selamat pagi semuanya. Bapak-bapak, kakak-kakak, apa kabar? Terima kasih buat kehadirannya hari ini semuanya. Apa kabarnya? Baik. Baik. Pertamanya, ini kan saya sedikit meminta waktu. Perkenalkan, nama saya Resti Lesarini. Saya CPNS baru di Puskesmas Bereng. Ini saya sekarang lagi masa orientasi dan ada tugas kebetulan dari BKPSDM itu untuk melakukan praktik inovasi dalam rangka pemenuhan tugas PKTBT. Jadi hari ini saya membagikan sedikit buat Bapak Ibu semuanya kiranya bermanfaat. Jadi tugas yang saya ambil itu judulnya pendekatan humanis dalam perawatan lansia di wilayah kerja Puskesmas Bereng. Jadi pendekatan humanis ini bertujuan untuk intinya memanusiakan manusia dalam perawatan lansia. Karena selama ini kan biasanya untuk dalam perawatan lansia itu sifatnya itu hanya sebagian besar ke fisik pasiennya berobat begitu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini pendekatan humanis ada beberapa yang akan saya bagikan nanti. Laki-lakinya bisa dibawa ke rumah, bisa dibagikan ke keluarganya juga di rumah nanti. Mungkin bisa disampaikan lagi kalau masih ingat nanti materinya apa yang mestinya nanti disampaikan kepada keluarganya. Jadi pentingnya pendekatan humanis ini dalam perawatan lansia itu tadi ini bertujuan untuk menghargai martabat dan perasaan pasien. Kemudian meningkatkan juga peran keluarga dalam menjaga kesehatan lansia secara holistik di rumah. Mungkin saat ini lagi pasiennya atau ibu-ibu bapak-bapak nggak ada yang didampingin sama keluarganya, itu nanti minta tolong disampaikan aja pas di rumah nanti ya. Kemudian cara berkomunikasi untuk lansia itu diharapkan kata-katanya lembut, kata-katanya itu penuh dengan empatik dan efektif kepada pasien lansia. Apalagi di usia ini kan pendengaran itu berkurang, kemampuan untuk menyerap informasi dan menyampaikan informasi juga berkurang. Kemudian selain itu juga yang terutama diharapkan keluarga itu mengetahui kebutuhan psikologis dan emosional lansia dalam perawatannya sehari-hari. Jadi kalau misalkan di rumah itu nanti saya akan bagikan 5 bahasa kasih lansia. 5 bahasa kasih lansia ini yang pertama kata-kata pendukung atau kayak support gitu, kata-kata semangat untuk lansia. Nanti mungkin bisa dibagikan ke rumah ya. Sebenarnya tujuan saya sasarannya keluarga pasien. Jadi ini kata-kata pendukung yang untuk mensupport lansia supaya lansianya di rumah semangat hidupnya. Kemudian ini intinya di kata-kata pendukung itu merupakan apresiasi dan dorongan untuk pasien. Misalnya Mbak, kamu sangat kuat. Saya bangga sama Mbak. Nah itu termasuk dalam 5 bahasa kasih tadi. Itu mungkin melalui kata-kata ya. Kemudian ada tindakannya. Bahasa kasih juga merupakan tindakan yang melayani. Misalnya mbah-mbah di rumah itu nggak mampu melakukan tugas misalnya masak atau mengangkat yang berat. Nah di sini peran keluarga itu bantu orang tua membantu lansia di rumah itu untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaan rumah, mungkin beli makanan, beli bahan makan ke pasar misalnya kayak gitu dan yang lain-lain. Misalnya mbaknya di rumah nih punya kebunnya itu kan perlu fokus ditanam, disirami, misalnya dirawat gitu kan, ditolong sama anaknya, keluarga di rumah. Itu termasuk dalam tindakan melayani lansia di rumah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menerima hadiah. Mungkin nggak usah yang mahal-mahal hadiahnya. Itu yang
adalah memberi hadiah untuk lansia di rumah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, adanya waktu berkualitas pada lansia. Mungkin keluarganya sibuk bekerja dari pagi sampai sore masak lagi, terus keluarganya ada yang punya cucu, ngurusin cucu lagi. Nah, itu pentingnya salah satu bahasa kasih tadi ada waktu untuk lansia, mungkin di dengerin ngobrol gitu. Biasanya kan orang tua kan suka cerita-cerita mungkin masa-masa dulu waktu muda ngapain aja, kegiatan-kegiatannya apa. Mungkin selain cerita ke anak, mungkin itu cucunya juga bisa. Itu pentingnya waktu berkualitas sama lansia, termasuk dalam bahasa kasih. Kemudian yang terakhir itu sentuhan fisik. Sentuhan fisik mungkin di rumah ada yang malu mungkin ya sama orang tuanya, misalnya cium orang tuanya atau saling atau enggak pijet-pijet, itu juga termasuk dalam sentuhan fisik. Pijet orang tua kan biasanya pegel-pegel badannya. Nah, ini nanti akan saya bagikan juga mengenai ada hubungannya sama sentuhan fisik tadi, itu ada kayak pijet gitu. Nanti saya bagikan juga ke Bapak Ibu, nanti bisa diaplikasikan di rumah. Ini ada namanya sentuhan terapeutik lansia. Ini ada pijat-pijatnya untuk tangan, untuk kaki juga ada di sini. Nanti dipraktikkan di rumah. Kalau bingung keluarganya atau cucunya yang SD SMP itu bingung, ikutin gambar ini aja ya gitu. Pijat tangan, kaki, ada juga kayak gerakan-gerakan di rumah yang kaki tangannya suka kayak kram-kram kaku gitu. Nanti ada kayak olahraganya kayak gitu, yang ringan-ringan di rumah bisa dilakukan di rumah. Itu tadi sentuhan terapeutik lansia. Ini saya bagikan. 135. Kemudian tadi kita udah senam ya. Kalau sambil berdiri tadi, ini ada juga senam duduk lansia, ada gambarnya. Itu gerakan-gerakannya bisa diikutin. Yang pertama duduk aja di kursi atau duduk di rumah agak tinggi mungkin. Duduk. Nah, ini misalnya duduk kayak gini, tangannya digerakkan ke samping, kiri kanan sama kirinya. Kemudian tangannya kayak diangkat ke belakang gitu. Kemudian tangannya ke atas, ke samping gitu ya, kiri kanan. Kemudian sambil duduk putar pinggangnya ke kiri sama ke kanan gitu. Kemudian kakinya juga, ini agak maju sedikit duduknya. Nah, kakinya diangkat gitu, dikencangkan gitu. Biasanya kakinya ke kiri kanan. Kemudian ini kakinya ini kayak sambil berjalan gitu, diangkat-angkat kiri dan kanan. Kalau usah berlebihan, semampunya aja. Kemudian luruskan kaki, maaf ya, di depan sini. Nah, kayak nyaman. Kiri dan kanan. Kemudian diputar juga kakinya. Putar kiri sama kanan. Ini bantuannya nih, Bas. Itu. Nanti kan singkatnya bisa dilakuin rumah yang badannya pegel. Itu kalau rutin siang tiap pagi bisa dilakuin sebentar aja kok. Sambil berjemur kan bisa juga. Satu. Ada juga sih saya kasih kalender minum obat untuk mbahnya yang ada rutin minum obat. Misalnya obat hipertensi atau obat gula. Nah, dalam 1 hari itu, ini kan saya bikin untuk 1 bulan. Mungkin bisa difotokopi kalau mbahnya ada yang bisa lupa-lupa kasih obat. Dalam 1 hari bisa bantu. Bisa minta bantu keluarga atau mbahnya bisa contekkan di tanggal ini, misalnya hari ini tanggal 1 misalnya. Sudah teratur minum obat 1 hari ini, dicetakkan. Kemudian tanggal 2, kalau sudah teratur minum obat sepanjang hari, dicetakkan lagi. Mungkin ada lupa makan obat, berarti kosong kan, hari ini ingatannya lagi. Nah, diharapkan kalender ini bisa ngingatin Bapak Ibu supaya teratur minum obatnya dalam 1 hari itu.
Mungkin dikasih keterangan di bawahnya obatnya apa aja kalau mbahnya bisa baca. Mungkin digambarkan bentuk obatnya. Mungkin ada obatnya yang bentuk tablet bulat, ada yang oval, itu digambarin, diingatkan untuk mbahnya. Kemudian di sini ada juga kartu harapan doa. Ini kayak kertas, nanti minta keluarganya diisikan kartu harapan doa ini. Nanti keluarga menuliskan doa dan harapan untuk lansia, misalnya anaknya pengen orang tuanya selalu sehat. Aku berdoa mbah, mama, ibu, bapakku selalu sehat, kuat. Kemudian mungkin yang ngerokok berhenti ngerokoknya, rajin olahraga, teratur makannya itu enggak sedikit lahap lah gitu. Begitu. Nanti di kartu ini ditempelkan dekat tempat tidur pasien.